Di video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word yang ini fungsinya sangat banyak sekali, step by step. Nah, ini ikonnya. Jika kita mempunyai Microsoft Word dengan icon seperti ini, dengan shortcut seperti ini adalah Microsoft Word 2016. Sebenarnya banyak sekali uh, Office, mulai dari yang lama sampai yang terbaru. Bahkan yang terbaru ada yang 2019 Word atau Office 2019. Nah, kita akan coba mempelajari tentang yang tipe Office 2016. Ya, sebenarnya dari 2013, 16, 19 itu tidak jauh berbeda dari bentuk icon, fungsi, langkah-langkah dan lain sebagainya ya. Office. Microsoft Word masih uh, Office, Excel juga Office, PowerPoint dan lain sebagainya seperti yang kita tahu itu masih keluarga Office. Nah, pada uh, video kali ini kita akan membahas tentang Word, khusus tentang pengolah kata yaitu Microsoft Word. Kita buka saja di tampilan desktop. Ya, bisa kita lihat ini adalah tampilan desktop pada PC kita. Ya, ikonnya seperti ini. Kita bisa double klik, bisa juga klik kanan, klik open seperti ini ya. Klik kanan, klik open seperti ini. Bisa juga double klik. Kita coba double klik saja ya. Double klik. Oke. Pada tampilan awal kita akan diminta memilih. Sebenarnya di sini ada banyak fungsi-fungsinya juga. Di sini contohnya ada contoh template Microsoft Word kita itu mau dipakai untuk apa ya. Di sini ada recentnya. Di sini ada yang dipin atau yang kita tandai sebuah filenya. Di sini kita bisa open dari file yang sudah kita buat. Di sini ada new atau kita akan membuat baru. Ini adalah tampilan home-nya, tampilan utamanya. Di sini kalau kita mau setting akun dari Microsoft ini, ada feedback dan option dan lain sebagainya. Tapi kita akan memilih blank dokumen yang ini, yang masih kosong seperti ini ya. Ini blank dokumen. Dan kalau kita zoom, dari Office 2013, 2016, 2019 ini tampilannya akan sama. Kita klik saja ya, klik. Kalau klik itu berarti hanya cukup satu kali saja. Kita klik blank dokumen. Ini adalah tampilan awal Microsoft Word ya, 2016. Ya. Jadi kita bisa mulai mengetik di sini. Ya, contoh saja seperti ini. Kita bisa mengetik seperti itu. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan fungsi dari beberapa icon dan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word ya. Kita mulai dari tampilan awalnya, dari yang pertama di sini kita zoom dulu terlebih dahulu. Nah, pojok kiri atas ya, kita mulai dari pojok kiri atas. Ini ada icon save untuk menyimpan file kita yang kalau kita sudah mengetik, kita sudah mengerjakan suatu dokumen, kita sudah bekerja, kita bisa save, klik icon save di sini menyimpannya. Untuk menyimpannya di sini ada icon undo, ada icon redo ya, atau undo ini adalah mengembalikan langkah sebelumnya ke sebelumnya. Ini redo itu mengembalikan langkah ke setelahnya. Jadi kalau kita sudah undo, kita bisa redo gitu ya. Di sini ada pilihannya sebenarnya, kita bisa checklist icon mana saja yang mau kita munculkan.
Jadi di sini yang terchecklist juga hanya save, undo, redo, dan yang lainnya tidak. Jadi makanya yang muncul hanya 3, icon save, redo, dan undo dan redo. Oke, kita mulai dari yang paling kiri. Sedikit saya zoom di sini. Kita masuk ke menu file di sini. Nah, menu file itu apa saja? Tampilannya sama seperti tampilan home ya. Bedanya di sini sudah muncul ada info, save as, print, share, dan lain sebagainya. Jadi fungsi di sini lebih ke kalau kita mau yang lebih sering dipakainya itu untuk print atau save as kalau di file di menu file itu ya, di menu file itu untuk menu file. Sekarang kita di menu home. Di menu home yang kedua, menu home ini fungsinya banyak sekali, jadi kita bisa merubah jenis tulisan, kita bisa merubah ukuran tulisan, ya, kita bisa merubah huruf besar, huruf kecil, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada icon-iconnya. Jadi kalau kita bisa zoom di sini, ya di sini adalah ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan ini juga ada tombol atau kotak search gitu ya. Ini adalah menu, bisa disebut juga menu bar, baris menu seperti itu. Dan kalau yang di bawahnya, yang ini, kalau kita zoom out sedikit, nah yang ini yang kalau kita klik menu itu muncul di bawahnya, ini adalah icon bar yang fungsinya adalah icon-icon yang memang ada di menu tersebut. Contohnya di sini menu home, icon di menu home itu ada banyak sekali seperti ini. Kita bisa merubah tulisan, ukuran tulisan, huruf besar, huruf kecilnya seperti ini ya, huruf besar, huruf kecilnya, memperbesar tulisannya juga dengan satu klik, bisa memperkecilnya juga. Nah, kita merubah-rubah warna dari tulisan dan sebagainya. Ada numbering untuk penomoran otomatis, rata kiri, tengah, kanan, rata kiri, kanan, ada spasinya juga, jarak atas bawahnya, fill-nya, itu background, warna backgroundnya, ada style. Kalau kita biasanya style ini digunakan untuk pembuatan daftar isi otomatis. Gitu ya, di situ. Selanjutnya di menu insert kita zoom sedikit. Selanjutnya di menu insert ini ikonnya seperti ini, ada cover page ya, ini untuk pembuatan cover, blank page, page break. Ini fungsinya beragam ya. Saya di sini menjelaskan secara umumnya saja. Jadi kalau cover page itu untuk pembuatan cover, blank page itu untuk halamannya itu putih atau tidak ada karakter atau objek apapun. Page break itu adalah memisahkan halaman, ya, memisahkan halaman. Nanti kita akan coba lebih jauh mempelajari tentang page break ya. Table gitu ya, kita akan bisa membuat atau ya membuat tabel, insert tabel. Jadi biasanya ini digunakan kalau kita mau membuat sebuah kolom-kolom atau tabel-tabel tertentu. Kita juga bisa insert picture atau gambar di sini, fungsinya kayak iconnya ya. Kita juga bisa membuat shapes itu seperti bentuk-bentuk ya, seperti kotak seperti ini ya, lingkaran dan lain sebagainya. Itu di shapes. Smart art itu seperti diagram, chart juga sama, screenshot itu kalau kita mau screenshot. Ini banyak sekali di sini fungsi-fungsinya, di antaranya itu tadi, dan ada header, footer. Ini untuk catatan kaki, biasanya suatu dokumen itu ada catatan kakinya. Contoh kita membuat bahan ajar simulasi digital. Nah,
di setiap halaman kita bisa menyisipkan tulisan itu di header atau di atasnya, di atas halaman ini, atau footer di bawahnya, di bawah sini. Berarti ya, kita bisa membuat catatan itu. Page number kita bisa memberi halaman, nomor halamannya. Text box itu kalau kita mau membuat sebuah teks yang ada kotaknya atau seperti membuat kotak ya, ada seperti bannernya gitulah kotaknya. Jadi pada tampilan kotak, dalam kotak itu ada tulisan langsung gitu. Di sini ada word art-nya. Word art itu jenis-jenis tulisan yang ada warna dan jenis bentuknya ya, seperti ini bentuknya, kita bisa insert itu. Ada juga ini jenis tulisan, untuk mengatur posisi awal tulisan. Contohnya seperti ini kalau kita drop, jadi huruf awalnya itu yang besar, selainnya itu huruf kecil. Nah, bisa dibuktikan di sini, di chat ini ya, bisa di sini kita tunjuk saja, jangan diklik. Ini C-nya akan berubah jadi besar. Ini juga sama, jadi seperti Alenia, hanya huruf awalnya saja yang dibesarkan. Ini ada edge signature seperti tanda tangan, seperti itu ya. Ada bisa insert waktunya juga, bisa insert objek. Di sini ada equation. Ini fungsi-fungsi matematika, biasanya menyisipkannya di sini. Ya, jadi ada seperti ini ya, sigma. Ya pokoknya fungsi-fungsi dari matematika, fisika atau kimia mungkin bisa masuk ya, yang berhubungan dengan rumus-rumus gitu ya. Di sini juga ada simbol. Simbol biasanya mata pelajaran yang berhubungan dengan simbol-simbol ya, simbol-simbol itu adanya di sini kalau membutuhkan. Jadi seperti akar, simbol akar gitu ya. Kalau butuh simbol-simbol seperti checklist dan lain sebagainya, ini bisa di icon simbol seperti ini. Kalau ini lebih akan banyak ya, jadi kita klik saja more simbol. Nah, di sini banyak pilihannya sampai ke bawah. Di sini juga ada fontnya, itu tipe fontnya banyak sekali, tinggal dipilih saja. Dan spesialnya juga ada spesial karakter ya. Di sini menu insert ya, menu desain. Ini lebih ke bingkai, pembuatan bingkai sebuah cover atau halaman. Layout di sini untuk mengatur margin atau ukuran kertas, posisi kertas, ukuran kertas yang biasa digunakan, A4 atau legal. Kolom kalau kita ingin membuat tulisan yang berkolom ya, membuat tulisan yang berkolom, jadi bisa seperti soal seperti itu. Jadi ada 2 kolom di sini tapi tanpa kotak. Ini page bridge sama seperti yang tadi, line number. Jadi di sini page bridge-nya lebih lengkap ya di sini. Itu menu layout, reference itu menu reference itu lebih ke pembuatan daftar isi otomatis mungkin ya, salah satunya. Bisa juga yang lainnya reference itu ya. Contohnya di sini bisa insert untuk pembuatan sebuah atribut. Mailing di sini untuk biasanya untuk pembuatan mail merge, yang contohnya membuat nama-nama daftar undangan. Daftar undangan kalau kita ketik banyak sekali, biasanya kan undangan itu minimal 200 orang, 300 orang, 500 orang, bahkan 1000, bahkan lebih. Nah, fungsi mailing ini, di menu mailing ini fungsinya adalah kita memudahkan supaya kita tidak
mengetik beberapa kali. Cukup kita mengetik satu kali di database-nya, kita bisa menyisipkan semua daftar nama yang akan kita undang. Contohnya seperti itu. Di menu review di sini bahasa hanya seperti itu ya. Banyak fungsinya sebenarnya. Ya, ini gambaran saja secara garis besar. Menu view di sini lebih ke tampilan Microsoft Word-nya. Kita mau pilih tampilannya seperti apa. Ada read more, contohnya ini hanya kita membaca saja. Print layout, ini ada tampilannya normal seperti ini, seperti biasa. Web layout itu tampilannya seperti tampilan web dan sebagainya gitu ya. Ini tampilannya. Menu help ini seperti biasa menu help ya. Jadi kita bisa send feedback ke Microsoft. Ini adalah gambaran tentang Microsoft Word. Kalau di sini perlu juga dijelaskan di bagian tadi dari kiri atas sampai ke kanan kita ya. Kita coba dari bawah, dari kiri juga, tapi dari bawah. Kita zoom dulu sebentar. Nah, di sini ada page 1 of 1. Ini artinya ini artinya adalah halaman 1 dari 1. Jadi kalau halamannya ada 10, jadi page 1 of 10 berarti. Karena kita memang aktifnya di page atau halaman 1. Page itu halamannya. Word itu adalah kata yang kita pakai. Ada berapa kata? Karena di sini cuma ada satu kata, jadi hanya word, satu kata. Oke, sini pengetikannya bahasa Inggris gitu ya. Terus ke kanannya adalah di sini ada tampilan seperti yang tadi, ada hanya membaca, tampilan print layout dan tampilan web layoutnya. Yang terakhir di sebelah kanan itu adalah tampilan view-nya dari Microsoft Word ini. Ini 100% artinya normal seperti ini, normalnya seperti ini. Kalau kita besarkan, kalau kita mau besarkan kita tinggal bisa klik plusnya, atau kita mau mengecilkan kita tinggal klik minnya, atau kita juga bisa geser-geser seperti ini, klik dan geser. Contohnya seperti itu ya. Tampilannya, jadi kalau kita perkecil atau perbesar itu seperti ini. Nah, ini tampilan si kertasnya begitu ya, tampilan layoutnya. Jadi kalau kita besarkan, perkecil, ini tampilannya akan seperti itu. Yang terakhir mungkin di pojok kanan atas agak ketinggalan tadi ya, di sini kita zoom dulu. Nah, di sini ada tombol-tombol ini kalau kita mau sign in akun kita bisa di sini. Di sini juga ada tombol-tombol share. Nah, yang akan atau yang perlu diketahui di sini juga ada 3 icon yang bisa dibilang membantu juga. Di sini ada minimize, ada restore down atau maximize. Kalau di Windows di bawah 2013 itu ada maximize ya. Jadi ini minimize, ini maximize, yang ini adalah close. Fungsinya kita satu-satu ya. Jadi yang min ini saya perkecil dulu. Kalau minimize itu kalau kita klik dia akan menghilang dari tampilannya, tapi masih ada di bawah sini. Masih ada di bawah sini ikonnya atau wordnya, jadi tidak hilang. Jadi kalau kita mau memunculkannya lagi, kita tinggal klik saja Microsoft Word-nya di bawah. Seperti itu ya. Maximize itu adalah yang kedua ya, yang kotak-kotak seperti ini. Ya, ini maximize atau restore down. Ini fungsinya adalah menampilkan tampilannya tidak full. Jadi kalau kita klik seperti ini, jadi kita bisa rubah ukuran dari tampilan Microsoft Word-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak full gitu. Jadi kalau mau memakai ini restore down atau maximize, itu kita silahkan pakai. Biasanya kan kita membuat kalau kita bekerja biasanya ada 2 word biasanya untuk copy paste atau melihat
ini kita bisa pakai ini fungsi maximize-nya itu atau restore down itu ya. Jadi kalau kita klik dia akan memperkecil sendiri dan kita bisa atur ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Jadi kita klik atau kita perbesar ya, kiri kanannya, atas bawahnya kita bisa perbesar, perkecil seperti sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti itu. Ya, itu yang restore down atau maximize. Oke. Yang terakhir mungkin ada close ya, ini fungsinya untuk menutup dari tampilan aplikasi ini ya. Ikonnya X warna merah juga. Kalau kita tunjuk namanya juga muncul close ya, atau keluar dari tampilan atau aplikasi ini. Jadi ini menutup artinya. Kalau tadi minimize itu hanya menutup sementara, kalau close itu ya tutup, benar-benar ditutup gitu. Dan kalau kita belum save ini biasanya akan muncul, kalau kita klik dia akan muncul notif apakah ini akan disimpan atau tidak. Jadi kalau kita mau simpan kita klik save, kalau tidak ya don't save saja. Kalau ingin membatalkan perintah ini tinggal di cancel saja seperti itu. Ya, itu adalah gambaran secara umum Microsoft Word. Dan kalau kita mau menyimpan ini kita bisa tadi di menu file ya, kita ke menu file terus save bisa seperti itu ya. Bisa juga langsung ke icon save yang di pojok kiri atas ini, klik icon save. Bisa juga memakai fungsi keyboard yaitu CTRL plus S. Kalau saya kalau saya ketik seperti ini ya, CTRL plus S. Nah, saya besarkan dulu. Nah, jadi maksudnya bukan CTRL terus tombol plus, tombol S, bukan, tapi CTRL, tombol CTRL di keyboard itu ditekan, dan setelah itu tekan tombol S, tapi masih dalam keadaan ditekan tombol CTRL-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita save contohnya seperti ini, biasanya lebih gampang itu bisa Ctrl S saja, bisa juga klik icon save, bebas ya. Nah, di sini ada pilihan kita mau menyimpannya di mana, di folder mana ya. Ya, bisa nyimpan di mana. Contohnya kita di sini folder yang belum pernah kita buka atau bahkan buat. Jadi kalau seperti itu lebih baik kita klik browser ini, kita klik browsernya. Kalau memang belum pernah dibuka foldernya atau bahkan belum ada, atau bahkan mungkin kita mau bikin folder baru gitu ya, kita klik yang data D ini, kita zoom ya, tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita klik icon save muncul tampilan notif seperti ini, kita zoom dulu. Nah, jadi biasakan simpan itu di data D, jangan di data C ya, jangan di data C karena C itu untuk program di PC kita. Jadi bisa jadi nanti kalau kita banyak menyimpan file di data C itu bisa juga lemot gitu. Jadi ruang data C-nya itu terisi oleh folder-folder file kita. Lebih baik kita simpan di data D. Pokoknya selain di data C itu simpannya di situ gitu. Nah, ini ada icon-icon juga, ada video, picture, musik, dan lain sebagainya sampai ke atas ini. Ini juga masih termasuk data C ya. Jadi masih termasuk data C, data program. Jadi kita lebih baik simpannya di data D ya, seperti itu. Dan di sini kita tinggal isi file name-nya apa di sini. Contohnya contoh saja ya. Contoh. Nah, contoh. Terus di sini tipenya Microsoft Word, dan kalau sudah klik save saja. Klik save di sini. Berarti file kita sudah tersimpan di data D.
Ingat ya, jangan pernah menyimpan file-file seperti ini, Microsoft Word, file video kita, foto kita, pokoknya yang berhubungan dengan kerjaan pribadi mungkin jangan pernah disimpan di data C, simpan di folder atau penyimpanan yang lainnya ya. Oke, ini bisa kita close. Jika kita ingin mengeceknya, kita tinggal ke folder sini, Explorer ya, file Explorer, kita tinggal klik. Kalau tidak ada, bisa juga ke start sini ya. Di sini tinggal kita cari file Explorer juga ada. Di caranya banyak untuk masuk ke file Explorer. Bisa juga pakai tombol Windows E. Itu nanti kita masuk di tampilan Windows E. Kita cek di klik data D ya, sudah ada belum filenya, dan ini sudah ada. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dari video ini. Ini hanya gambaran umum ya, secara garis besar saja. Nanti kita akan coba pelajari di Microsoft Word itu bisa membuat apa aja sih. Nanti kita akan jelaskan lebih lengkap di video selanjutnya. Terima kasih.